Isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer menjadi perbincangan publik. Terbaru, Saudara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara terkait isu yang beredar tersebut. Ia mengatakan bahwa rencananya ada atau tidaknya reshuffle kabinet hanya diketahui oleh Presiden Prabowo. Sementara itu, ia juga menyinggung terkait peringatan tegas Prabowo saat sambutan di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama yang menyatakan akan menindak tegas jajarannya jika tidak patuh. Menurut Hasan, pernyataan Prabowo tersebut bukan pertama kali sebagai peringatan yang disampaikan kepala negara. Presiden Prabowo dikatakan olehnya kerap mengingatkan jajarannya terkait hal tersebut. Hasan pun menyebut peringatan itu tidak ditujukan ke siapapun karena menurutnya hal itu merupakan peringatan yang lumrah, di mana biasa diungkapkan oleh Prabowo kepada jajaran. Ia mengungkapkan bahwa kondisi kabinet saat ini masih berjalan baik. Hasan menekankan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada jajaran kabinet sudah terlihat jelas saat rapat evaluasi 100 hari pertama. Ia mengatakan kerja baik kabinet terbukti dari hasil survei 3 lembaga. Pihaknya menekankan hal itu menjadi bukti kerja pemerintah yang dirasakan sampai masyarakat. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak segan menindak anak buahnya yang tidak bekerja serius. Ia bahkan mengatakan tidak akan ragu untuk menyingkirkan anak buahnya yang enggan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan oleh orang nomor 1 di Indonesia itu saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Februari 2025 malam lalu. Di Republik ini hanya Pak Presiden, jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu. Yang di luar ini kan cuma menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya, kita nggak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden. Tapi kalau pernyataan waktu di NU itu lebih ke peringatan atau sebenarnya sinyal juga untuk menteri-menteri tertentu? Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini. Tapi ini kan peringatan pertama setelah Presiden menjabat bekerja selama lebih dari 100 tahun. 100 hari. Apakah ini memang dilatar belakangi oleh kemudian isu-isu yang mungkin hangat dari para kabinet menteri beberapa minggu terakhir? Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut, ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden. Jadi ini bukan yang pertama menurut saya. Jadi Presiden senantiasa tuh memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya Presiden selalu seperti itu. Coba kalau untuk kondisi kabinet Merah Putih sendiri ini masih selangkah atau seperti apa? Karena memang banyak masyarakat yang dari adanya peringatan tersebut menganggap bahwa kabinet ini sedang tidak baik-baik aja. Gitu. Nah, itu kan framing dari teman-teman aja. Dalam rapat paripurna terakhir menjelang 100 hari pemerintahan waktu itu, Presiden memberikan apresiasi dalam rapat kabinet. Teman-teman kan juga meliput, memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada para anggota kabinet karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik, dan itu tercermin dalam approval rating kan itu kan bisa dibantah. Sudah ada 3 lembaga yang mengeluarkan approval rating dan itu bagus. Approval rating dari Kompas 80,9%, approval rating versi indikator 79%. Kemarin versi lembaga survei Indonesia 85.
Ini kan bukti bahwa memang apresiasi yang diberikan Presiden itu memang sesuai dengan fakta yang juga dirasakan oleh masyarakat. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.